Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa aqaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, khutbah kita pada hari ini dalam rangka menyambut merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang sebentar lagi, lebih kurang 8 hari lagi akan kita rayakan secara bersama. Dan kegiatan-kegiatan awal mungkin hari ini telah dilakukan di berbagai tempat di Indonesia, di dalam maupun luar negeri. Nah, untuk itu kita beri judul khutbah kita pada hari ini, menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran antara tantangan dan harapan. Landasan khutbah kita dua ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 dan kemudian surat Al-A'raf ayat 96. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu Allah menggambarkan kepada kita bahwa keberadaan kita selaku manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dijadikan Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk lita'arafu, ta'aruf, untuk saling mengenal satu sama lain. Tujuannya adalah untuk membangun persatuan dan kesatuan di atas perbedaan-perbedaan itu. Ini sunatullah. Indonesia tidak ada tanpa perbedaan. Indonesia tidak ada tanpa kebinekaan. Tapi kebinekaan itu kita rajut, kita ikat dengan tunggal ika, menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Dan Allah Maha mengenal, Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Di tengah-tengah keberadaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus mensyukuri nikmat anugerah kemerdekaan ini. Di usia 70 tahun Indonesia merdeka, bangsa dan negara kita ini, dari plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya, masih membuat kita berada dalam suasana ketertiban, kedamaian, kebahagiaan, walaupun banyak tantangan dan rintangan hambatan yang kita hadapi. Tetapi bangsa kita sudah terbiasa menghadapi seberat apapun tantangan itu akan dapat kita hadapi dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan membangun kekuatan jamaah, persatuan dan kesatuan umat, persatuan dan kesatuan bangsa. Insya Allah dengan itu akan kita hadapi segala tantangan rintangan di dalam mencapai tujuan kemerdekaan Republik Indonesia ini, yaitu ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu sebuah negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita di Sumatera Barat ini diharapkan dapat mewujudkan itu, sehingga suasana ekonomi kita di Sumatera Barat ini selalu dalam suasana kesejahteraan, adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Padi masak, jagung maupih, nan mudo-mudo bagadang hati dalam negari. Apakah suasana itu sedang kita hadapi saat ini? Ekonomi kita sudah membaik, anak-anak muda kita bagadang hati dalam negari. Ternyata kondisi itu belum dapat kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Keprihatinan kita terhadap masa depan generasi muda kita itu harus kita jawab secara bersama. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi generasi muda kita sekarang, dan itu juga menjadi tantangan bagi orang tua. Kehidupan pragmatisme, hedonisme, judi online, game online, narkotika, psikotropika, pergaulan bebas, itu sedang melanda generasi muda kita pada saat ini, sehingga mereka sudah kehilangan idealisme, mereka sudah kehilangan gagasan, bahkan mereka sudah kehilangan cita-cita dalam kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi kehidupan beragama. Nah, inilah yang kita cemaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu. Ya, bagaimana kita akan nanti meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari. Pada kemarin Pak Gubernur jadi khatib di sini, itu yang dia sampaikan. Itu yang dia sampaikan. Dan kondisinya seperti itu. Tapi kita jawab dengan apa? Membina etika, perilaku, keterampilan generasi muda tidak semudah membalik telapak tangan.
Dibutuhkan pembiayaan-pembiayaan. Dibutuhkan pendanaan-pendanaan. Organisasi kemasyarakatan pemuda itu sekarang boleh dikatakan mati suri. Termasuk di Muhammadiyah sendiri. Angkatan muda Muhammadiyahnya juga sekarang ini mengalami hampir sama. Kehilangan ideologi, kehilangan semangat, kehilangan cita-cita untuk membangun sebuah kekuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilandasi agama, adat istiadat, kebudayaan, landasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping tantangan yang kita hadapi adalah dunia politik kita. Gunjang-ganjing dunia politik kita semua kita udah tahu. Sumatera Barat ini tensi politiknya hanya sedikit di bawah Jakarta. Apa yang terjadi di dunia ini, jangankan di Indonesia, politik internasional pun orang Sumatera Barat ini sudah tahu. Tetapi partai politik yang akan memproduk orang-orang yang akan memegang kekuasaan, apakah itu di legislatif maupun di eksekutif, bahkan di yudikatif, ini ditentukan oleh partai politik. Dan sekarang partai politik itu sudah kehilangan marwahnya. Ketua-ketua partai sudah tersandra oleh kepentingan pribadinya, oleh kepentingan partainya, sehingga lupa untuk mementingkan kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik itu punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda kita, memberikan contoh tauladan berpolitik yang sehat, berpolitik yang baik, sehingga lahir nanti budaya politik yang bagus, yang sehat, dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia ini, demokrasi yang elegan, menghormati hak-hak warga negara dengan baik, meningkatkan partisipasi publik. Tetapi apabila pendidikan politik tidak diberikan kepada generasi muda kita, tidak diberikan kepada masyarakat kita, maka inilah akibatnya tingkat partisipasi publik itu sangat rendah. Sumatera Barat ini adalah barometer standar demokrasi di Indonesia. Tapi berapa persen tingkat partisipasinya? Standar cuma 40-50%. Kemarin PSU itu cuma di bawah 30%, bahkan 20%. Itu menunjukkan pada barometer perpolitikan di tanah air itu adalah Sumatera Barat. Barometer demokrasi, musyawarah mufakat, mengambil keputusan, itu adalah di Sumatera Barat. Terakhir, tadi saya bacakan surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96 ini memberikan kesadaran kepada kita hendaknya bahwa seandainya atau sekiranya penduduk suatu negeri, walau ana ala qura aman wa taqau, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberuntungan, pintu-pintu kebahagiaan dari langit dan dari bumi ini. Walakin kazzabu faqasnahum bima kanu yaksibun, tetapi banyak di antara mereka mempermainkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada dirinya, maka kami siksalah mereka dari apa-apa yang telah mereka kerjakan, dari apa-apa yang telah mereka usahakan. Jadi kalau ada bencana, ada cobaan, ada hukuman, azab yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah di Sumatera Barat ini maupun di Indonesia ini, marilah kita lihat bagaimana keimanan dan ketakwaan kita.
Apakah kita permainkan keimanan dan ketakwaan itu, atau sebaliknya keimanan dan ketakwaan itu dapat kita gunakan untuk mendatangkan atau mengundang datangnya rahmat Allah, datangnya berkah Allah, datangnya keberuntungan dari Allah, yaitu dari langit maupun dari bumi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum hayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram, padahal kamu mengetahuinya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.